bisa menemukan keramaian, tetapi belum tentu menemukan ketenangan. Mereka bisa dikelilingi banyak orang, tetapi tetap merasa kosong karena yang mereka kehilangan bukan sekadar kehadiranmu, melainkan kualitas yang kamu bawa. Bagian ketujuh. Orang-orang yang dulu memakai mereka kini mulai takut kepada mereka. Dulu, mereka mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang mendorong mereka untuk melawanmu. Orang-orang itu memberi mereka cerita, membakar emosi, dan membuat mereka merasa benar. Mereka merasa punya kelompok. Mereka merasa didukung. Mereka merasa lebih kuat karena tidak sendirian. Namun sekarang, ketika kebenaran mulai muncul, hubungan di antara mereka berubah. Orang-orang yang dulu memanfaatkan mereka mulai menjaga jarak. Mengapa? Karena mereka tahu terlalu banyak. Mereka pernah melihat percakapan yang disembunyikan. Mereka pernah mendengar rencana yang tidak seharusnya diucapkan. Mereka pernah menjadi bagian dari cerita yang kini bisa meruntuhkan banyak wajah palsu. Saat seseorang yang pernah menjadi alat mulai sadar bahwa dirinya dipakai, ia berubah menjadi ancaman bagi orang-orang yang memakainya. Inilah sebabnya suasana di lingkaran itu tidak lagi sama. Ada kegugupan, ada percakapan yang dipotong, ada pura-pura baik yang terasa tegang. Mereka yang dulu paling berani mendorong pengkhianatan, kini mulai berharap semua tetap diam. Mereka takut jika satu orang mulai bicara, seluruh bangunan kebohongan ikut runtuh. Kesadaran mengubah posisi seseorang. Dulu mereka mungkin menjadi pion, kini mereka menjadi saksi. Dan saksi yang kecewa adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang hidup dari manipulasi. Karena seorang saksi tidak perlu menyerang, ia hanya perlu menceritakan apa yang benar-benar terjadi. Mereka mulai memahami bahwa orang-orang itu tidak pernah benar-benar peduli kepada mereka. Mereka hanya peduli pada manfaat yang bisa diambil. Mereka hanya membutuhkan seseorang untuk menjalankan peran yang kotor. Setelah semuanya selesai, dukungan itu menghilang. Yang tersisa adalah rasa dipakai, rasa malu, dan kemarahan yang sulit dijelaskan. Bagian ke-8. Mereka sadar bahwa kamu adalah ujian karakter yang mereka gagal pahami. Kehadiranmu dalam hidup mereka bukan kebetulan kosong. Kamu hadir sebagai cermin, sebagai kesempatan, sebagai ruang untuk mereka belajar menjadi lebih jujur, lebih matang, dan lebih bertanggung jawab. Kamu tidak datang untuk menghancurkan mereka. Kamu datang membawa peluang untuk bertumbuh. Namun tidak semua orang siap bertemu dengan orang yang tulus. Ketulusan menuntut kejujuran, kedalaman menuntut keberanian, kasih yang sehat menuntut tanggung jawab. Dan bagi orang yang masih hidup dari ego, semua itu terasa seperti tekanan. Mereka merasa tertarik kepadamu, tetapi pada saat yang sama, merasa terancam oleh apa yang kamu bangkitkan di dalam diri mereka. Kamu membuat mereka melihat bagian diri yang belum mereka sembuhkan. Kamu membuat mereka sadar bahwa mereka masih membawa rasa takut, iri, luka lama, dan kebutuhan untuk mengontrol. Namun alih-alih menghadapi semua itu, mereka memilih menyerangmu. Mereka mengira kamu sumber ketidaknyamanan mereka. Padahal, kamu hanya memantulkan sesuatu yang memang sudah ada di dalam diri mereka. Kini hidup memberi mereka pelajaran berulang. Hal yang mereka lakukan kepadamu, mulai mereka rasakan dari orang lain. Ketidakjujuran yang mereka lempar, mulai kembali dalam bentuk lain. Pengabaian yang mereka berikan mulai mereka terima. Rasa tidak dihargai yang dulu mereka berikan kepadamu kini datang, mengetuk pintu mereka sendiri. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang pelajaran. Ketika seseorang gagal belajar dari orang yang tulus, hidup akan mengulang pelajaran itu dengan cara yang lebih keras. Mereka kehilangan kesempatan untuk bertumbuh lewat kelembutan, maka sekarang mereka belajar lewat kehilangan. Mereka gagal memahami bahwa mencintai seseorang yang membawa cahaya adalah ujian yang tidak bisa dimenangkan dengan tipu daya. Hati selalu dinilai oleh tindakan, bukan ucapan. Bagian ke-9, akibat yang mereka terima bukan hanya keadaan luar, tetapi keruntuhan di dalam pikiran. Tidak semua konsekuensi terlihat dari luar.